Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan jawaban singkat terkait pertanyaan yang disampaikan. Ini saya ini jawaban berdasarkan apa yang saya simpulkan ya. Oke, di sini asumsi data adalah ada kolom debit dan kredit di mana diminta dengan jumlahnya adalah sama. Sebentar, coba kita cek dulu. Kita ambil datanya, kemudian kita enter. Kemudian yang di sebelah sini juga. Nah, kita tinggal kopikan. Oke, di sini. Nah, di sini hasilnya berbeda. Di sini lebih kecil dari yang sebelah kiri. Nah, kita akan memindahkan atau mencari data mana saja yang apabila kita susun, maka nilai debit dan kreditnya sama. Cara ini kita bisa menggunakan metode kombinasi data, yaitu menyusun data dengan cara yang tidak duplikat ya. Tapi yang kita ambil adalah offsetnya, alamat offset dari indeks dari kolom ini. Kita tidak menggunakan ambil data yang ada di sini. Jadi misalnya ini kita masukkan di offset 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sementara yang di sini yang akan kita ambil adalah kolom sebelah kiri yang kosong. Yang yang data lebih banyak. Nah, kita akan mengabaikan data yang kosong ini. Caranya, nah dari sini kita coba di sini kita sudah membuatkan yang namanya adalah beberapa fungsi menggunakan lambda, yaitu fn ini data seperti ini. Dia fn ini datanya, fungsinya untuk mengambil data dan menghilangkan data blank. Contohnya adalah sama dengan fn ini data. Nah, kita ambil datanya misalnya ini. Oke, kemudian kalau kita enter, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah data yang kita ambil ini, dan ini adalah indeksnya. Jadi sebenarnya yang kita ingin simpan ini adalah informasi indeksnya, bukan nilainya. Nanti yang kita bandingkan itu adalah, yang kita store adalah indeksnya, kita bandingkan nilainya dari sini. Nah, ini untuk ini datanya. Kemudian di sini juga ada yang namanya fn kombi. Nah, fn kombi ini adalah kita menyusun kombinasi data. Yang saya buat ini fungsinya tidak menggunakan rekursif ya, tapi iteratif dan menggunakan rumus matematika. Contohnya adalah seperti apa sih kombinasi data? Nah, kita untuk menyusun banyaknya kombinasi data itu, kita ingin mengetahui banyak kombinasi data, di Excel disediakan adalah fungsi combine seperti ini. Kemudian misalnya banyaknya data adalah 5, yang kita susun per 3 susunan. Nah, banyaknya itu adalah 10. Tapi di Excel tidak menyediakan fungsi untuk mengenerate data yang kombinasi. Nah, di sini kita sudah buatkan yang namanya adalah fn kombi. Nah, kemudian kita ambil misalnya 5,3. Kita lihat hasilnya. Nah, ini susunannya adalah 1. Nah, ini sudah 1, 2, 3, terus 1, 2, 4, 1, 2, 5 dan seterusnya. Yang kita ambil adalah susunan dari baris-baris ini. Nanti yang akan baru kita jumlahkan, kita bandingkan dengan nilai total yang ada di sini. Jika dia sudah sama, maka yang sama ini akan kita pindahkan di sini hasilnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada satu lagi adalah kita menggunakan yang namanya adalah find. Di sini namanya find kombi. Find kombi itu untuk mencari posisi yang sama dari susunan yang sama. Contohnya seperti ini, koma, kemudian kolomnya adalah kita ambil kolom yang ketiga karena 1, 2, 3 ini adalah source-nya. Ini totalnya adalah kita ambil dari sini, misalnya dikurang, tentu kita ambil, kita kosongkan yang ada di sini. Oke. Koma, kemudian posisinya di sini pos di sini adalah possibility-nya. Possibility-nya kita mau mengecek pada possibility yang keberapa. Contoh kalau kita 1 di sini. Nah, ini calc berarti calc itu berarti bahwa arraynya kosong. Nah, kalau kita cari contohnya lagi di sini adalah 3 misalnya. Berarti kemungkinan 3 tuh seperti apa? Oke, karena di sini menggunakan lambda dan nah, oke, kita bisa lihat sebentar. Nah, ini hasilnya. Jadi
pada saat kita susun dengan 3 susunan, contoh seperti ini yang kita susun misalnya. Nah, ini kita menemukan ada susunan yang sesuai, yaitu baris kedua, keempat, dan juga ke-15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini. Jadi ini dia. Susunannya kita sudah temukan. Nah, setelah itu baru ini sudah kita dapatkan. Jadi kita dapatkan juga banyak kemungkinan ya dengan fungsi find kombi ini. Jadi misalnya ada 2 atau 3, maka dia akan muncul indeks offset alamat dari data yang sudah sesuai. Nah, sekarang untuk memanggilnya kita juga sudah buatkan di sini, agak panjang juga memang di sini. Seperti ini kode rumusnya menggunakan lambda. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba jalankan. Kita jalankan di sini, kita pilih yang ini. Misalnya tadi kita dapatkan yang 3 ya. Oke, kita pilih yang 3. Nah, data seperti ini. Kita sudah temukan. Nah, ini dia yang untuk susunannya. Sekarang kalau kita summarize, enter. Nah, kita coba. Nah, dia sama ya. Kita summarize lagi. Oke, kita enter. Hasilnya sama. Nah, ini menggunakan yang namanya lambda. Hanya saja untuk lambda itu juga memiliki beberapa keterbatasan, dan ini juga salah satunya adalah kita menggunakan fn kombi ini itu untuk menyusun ini tidak menggunakan rekursif. Salah keuntungannya adalah kita tidak perlu pusing untuk kedalamannya seberapa. Hanya kekurangannya adalah data yang di-generate itu terlalu panjang dan kita harus melakukan yang namanya pengecekan dan kita sorting data di sini. Nah, seperti itu. Alternatif yang lainnya adalah kita bisa menggunakan Python. Yang ini adalah yang disediakan di Office 365 yang terbaru. Nah, Python ini konsepnya dia terpasang secara virtual atau virtualization, seperti kita memasang aplikasi kita di Docker, dan dia bekerja secara asinkronus sehingga tidak mengganggu yang berjalan, sistem yang berjalan di sini. Nah, di sini saya tidak jelaskan menggunakan Python, tapi kita bisa kerjakan Python di sini, atau kita juga bisa mungkin menggunakan JavaScript atau TypeScript apabila kita bekerja di Google Sheet. Di sini juga kita tidak jelaskan. Atau kita juga bisa menggunakan yang namanya adalah user form. Nah, di sini, dan ini adalah salah satu rekomendasi saya. Selain VB, kita juga bisa menggunakan yang namanya adalah Python. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk informasi detail terkait bagaimana penjelasan fungsi-fungsi yang sudah dibuat dan juga codingnya, mungkin saya akan buatkan dalam versi yang lebih jelas, lebih lengkap. Hanya saja waktu dan momennya yang saya belum tahu kapan ya. Tapi intinya ini bisa dilihat nanti di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.